Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Andi dalam pelajaran Matematika Peminatan kelas 10 MIPA SMA Negeri 2 Purworejo. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu tentang fungsi logaritma. Kompetensi dasar 3.1 mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma menggunakan masalah kontekstual serta keberkaitannya. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.1.6 menjelaskan sifat-sifat fungsi logaritma. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu peserta didik mampu mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab untuk memahami, menjelaskan sifat-sifat fungsi logaritma. Nah, sebelum jauh masuk ke logaritma, kita pahami dulu apa itu logaritma. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Misalnya, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, logaritma itu adalah kebalikan dari bilangan pangkat atau anti pangkat. Dituliskan 3 sama dengan 2 log 8. Nah, contoh lain, misalnya 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka dapat dituliskan 3 yang ini ya, sama dengan 3 log 27. Atau mudahnya, 3 pangkat berapa biar jadi 27? Sama dengan 3. Nah, itu sekilas penggunaan logaritma. Kita lanjutkan. Definisi logaritma. Di sini, jika A lebih besar dari 0, A tidak sama dengan 1, dan B lebih besar dari 0, maka dapat dituliskan A pangkat X sama dengan B jika dan hanya jika X sama dengan A log B, di mana A ini adalah bilangan pokoknya atau basis, sedangkan B itu adalah numerus, dan X adalah hasil logaritma. Sebagai contoh, 5 pangkat 3 sama dengan 125, berarti bilangan pokoknya atau basisnya 5. Di sini ya, 125-nya ini adalah numerus, dan 3 adalah hasil logaritmanya. Contoh lain, 2 pangkat min 3 sama dengan 1/8. Maka min 3 sama dengan 2 log 1/8. Sifat-sifat logaritma. Di sini ada 8 sifat logaritma yang kalian harus pahami, karena nanti saat menyelesaikan soal, sifat-sifat ini banyak sekali digunakan. Kita lihat satu persatu. Jika A, B, C bilangan real positif dan A tidak sama dengan 1, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, A log A sama dengan 1 dan A log 1 sama dengan 0. Yang kedua, A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Yang ketiga, A log B per C sama dengan A log B dikurangi A log C. Yang keempat, A log B pangkat M sama dengan M kali A log B. Yang kelima, A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N kali A log B. Yang keenam, A log B sama dengan bisa ditulis 1 per B log A, ataupun bisa ditulis C log B per C log A, dengan C tidak sama dengan 1. Sifat yang ketujuh, A log B kali B log C sama dengan A log C, dengan syarat B-nya tidak boleh atau tidak sama dengan 1. Yang kedelapan, A pangkat A log B sama dengan B. Nah, untuk lebih mudah memahami sifat-sifat logaritma, mari kita lihat satu persatu. Sifat yang pertama, A log A sama dengan 1 dan A log 1 sama dengan 0. Kalian bisa memberikan contoh. Misalnya di sini, bilangan basis atau pokoknya dengan numerusnya harus sama. 2 log 2 sama dengan 1. Atau 5 log 5 sama dengan 1. Atau setengah log berapa?
setengah sama dengan 1. Ya. Oke. Harus sama ya antara bilangan pokok dan numerusnya. Hasilnya 1. Untuk yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Kita kasih contoh misalnya. 2 log 1 sama dengan 0. 4 log 1 sama dengan 0. Nah, pokoknya jika numerusnya 1, hasilnya adalah 0. Gitu ya. Mudah untuk sifat logaritma yang pertama. Yang kedua, sifat logaritmanya adalah perkalian. Kalau di sini perkalian, maka nanti di sini penjumlahan. Kita lihat 2 log 16 sama dengan, kita buat ke dalam perkaliannya dulu. 2 log 16 misalnya 2 dikali 8. Nah, kita lihat perkalian di sini. Berarti kita ubah ke dalam bentuk penjumlahan. 2 log 2 ditambah 2 log 8. Nah, kita lihat 2 log 16 berapa? 4 hasilnya. Apakah sama dengan hasil yang di sini? 2 log 2, 1 ditambah 2 pangkat berapa biar jadi 8? 3. Sama dengan 4. Nah, ternyata terbukti hasilnya sama. Jadi, untuk sifat yang kedua, A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Mudah ya? Baik, kita lanjutkan. Untuk sifat logaritma yang ketiga, pembagian. Kalau pembagian, kalian lihat. Oh, nanti jadinya di sini pengurangan. Kita ambil contoh. 2 log sama ya, Pak, diambil 16. Misalnya di sini kita buat pembagiannya. Sama dengan 2 log 16 kita ubah ke 32 dibagi 2. Nah, sama dengan 2 log pembagian jadi pengurangan. 32 dikurangi 2 log 2. 2 log 16 kita tahu hasilnya 4 sama dengan 2 log 32. 2 pangkat berapa biar jadi 32? 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Ternyata hasilnya sama. Ya, kalian ingat kalau pembagian berarti nanti tandanya di sini pengurangan. Masih bisa dipahami ya? Kita lanjutkan sifat keempat dan kelima. Ini hampir sama. Untuk keempatnya dulu. A log B pangkat M sama dengan, nah, pangkatnya ini itu ke depan. Nah, jadinya di sini kan M kali A log B. Sebagai contoh, misalnya 2 log 2 pangkat 3. Nah, berarti pangkat yang belakang ini maju ke depan. Jadinya 3 kali 2 log 2. Ya, nanti kalau bisa dilanjutkan ya 3 kali 1 sama dengan 3. Untuk yang kedua ternyata bilangan basisnya ternyata juga punya pangkat. Misalnya 2 pangkat 3 log misalnya 4 pangkat 5 ya, sama dengan nih bilangan pokok punya pangkat, numerusnya punya pangkat. Ingat, pangkatnya diambil dari yang belakang. Berarti 5 per 3 kali 2 log 4. Sama dengan kalau mau dilanjutkan, 5 per 3, 2 log 4 itu 2. Sama dengan hasilnya 10 per 3. Bisa ya, dipahami ya? Satunya yang numerusnya punya pangkat, yang ini bilangan pokok dan numerusnya punya pangkat. Kita lanjutkan sifat yang ke-6. A log B sama dengan 1 per B log A sama dengan C log B per C log A. Kita ambil contoh dulu untuk yang ini. Ini sebenarnya ada 2 ya. A log B sama dengan 1 per B log A atau A log B sama dengan bentuknya C log B per C log A. Kita ambil contoh dulu yang pertama. Misalnya Pak Andi punya 2 log 8. Nah, bentuk ini itu bisa diubah ke dalam 1 per 8 log 2. Ini nilainya sama. Kalau mau diubah ke dalam bentuk yang C log B per C log A, ya berarti 2 log 8 sama dengan langkah pertama log 8 per log 2. Tinggal kita berikan bilangan pokok atau basis yang sama, terserah kita. Misalnya di sini kita
berikan basisnya 3. Berarti yang bawah harus sama, juga 3. Nah, ini sering dipakai untuk nanti pengerjaan sifat-sifat logaritma. Ya. Di contoh soal nanti belakang ada. Gitu ya. Kita lanjutkan sifat yang ketujuh. A log B kali B log C sama dengan A log C. Di sini perkalian. Nah, di sini ada antara numerus dan bilangan atau basisnya itu jajar ternyata ya. Di sini ya berdekatan. Contoh 2 log 3 kali 3 log 4 sama dengan nih jajar ya. Kita tulis sifatnya adalah jadi 2 log 4. Nah, ini bisa dilanjutkan. 2 log 4 adalah 2. Terus ada soal lagi, misalnya 2 log 27 dikali 3 log 8 misalnya. Berapa hasilnya? Di sini kok belum sama? Nah, harus kita samakan dulu. 2 log 27 dari 3 pangkat 3, 3 log 8, sama dengan yang ini sifat bisa ke depan. Berarti 3 kali 2 log 3 dikali 3 log 8. Nah, sudah sama? Oke. 3 kali 2 log 8 sama dengan 3 kali 2 log 8. Kita tahu 2 pangkat berapa biar jadi 8? 3. Berarti 3 kali 3, 9. Cukup mudah ya untuk sifat yang nomor 7. Kita lanjutkan sifat nomor 8. Nah, logaritmanya terletak di pangkat. A pangkat A log B sama dengan B. Contoh, 2 log 8 sama dengan, nah, hasilnya adalah B-nya, berarti 8-nya hasilnya. Nah, kalau kita lihat nilainya, 2 log 8 itu 3. Berarti 2 pangkat 3 adalah 8. Gitu ya. Oke. Itulah 8 sifat logaritma yang anak-anakku harus memahami agar nanti saat penyelesaian soal bisa digunakan dan bisa mengerjakan dengan mudah. Nah, coba kita lihat. Di sini ada beberapa contoh soal yang pengerjakannya menggunakan sifat-sifat logaritma. Ya, kita langsung saja mengerjakan. Diketahui fx sama dengan 7 log dalam kurung x plus 9. Tentukan nilai dari fungsi berikut. Nilai dari f min 2. Nah, kalian berarti x ini diganti nilainya dengan min 2. Jadi langsung saja di sini hasilnya 7 log min 2 tambah 9. 7 log 7 sama dengan 1. Yang 40. 7 log 40 tambah 9. 49. 7 pangkat berapa biar jadi 49? Pangkat 2. 334. 7 log 334 tambah 9. 343. 7 pangkat berapa biar jadi 343? Dipangkatkan 3. Nah, gitu ya. Baik, belum ada kesulitan. Nomor 2. Hitunglah nilai logaritma berikut ini. Nah, ini kita kerjakan bisa menggunakan dengan sifat. Yang A. 5 log akar 5. Nah, bahan diubah. 5 log akar 5 itu 5 pangkat setengah ditambah 5 log 1/5. 1/5 itu 5 log 5 pangkat min 1 ditambah 2 5 log 5. 5 log 5 berarti di sini bisa 5 log 5, 2-nya ke belakang, nah kuadrat. Tuh. Nah, untuk selanjutnya kita menggunakan sifat ini penjumlahan berarti hasilnya nanti dikalikan 5 log dalam kurung 5 pangkat setengah kali 5 pangkat min 1 kali 5 pangkat 2. Nah, 5 log berarti 5 setengah, kalau kali dijumlah setengah tambah min 1 itu min setengah ditambah 2 berarti 3/2 atau 1/2. Berarti 5 log 5 pangkat 3/2 sama dengan pangkatnya bisa ke depan 3/2 5 log 5.
5 log 5 itu 1. Berarti jawabannya 3/2. Boleh cara ini, ataupun kalian bisa langsung menentukan nilainya. Misalnya, Pak Andi ambil dari sini ya. Cara yang kedua, 5 log 5 pangkat setengah. Ini bisa ke depan, berarti setengah. Setengah 5 log 5 itu 1. Selanjutnya, ditambah min 5 log 5 pangkat min 1. Min 1-nya bisa ke depan. Jadinya min 1 kali 5 log 5, 1 lagi. Ditambah 5 log 5 pangkat 2. Pangkat yang belakang bisa ke depan. Berarti ditambah ya, 2, 5 log 5, 1. Setengah ditambah min 1 ditambah 2, jawabannya 3/2. Sama saja. Bisa ya dipahami? Untuk yang B, kita lihat. 7 log 27 kali 3 log 49. Kita lihat dulu perpangkatannya. 27 dari 3 pangkat 3. 3 log 49. 3-nya bisa ke depan. 7 log 3, 3 log 49. 3-nya sudah sama sifat. Berarti 3 tersisa 7 log 49. 7 log 49 itu 2 ya. Berarti 3 kali 2, 6. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjutkan nomor berikutnya. Diketahui 3 log 2 sama dengan A dan 2 log 7 sama dengan B. Nyatakan 28 log 63 dalam bentuk A dan B. Nah, soal semacam ini sering di latihan soal ujian nasional pada tahun-tahun sebelumnya. Di sini pertanyaannya adalah mengubah bentuk dari 28 log 63 ini biar dalam bentuk A dan B dari yang diketahui ini ya. Kita coba. 28 kita tulis dulu, 28 log 63. Nah, ini kita menggunakan sifat yang ini tulis dulu log 63 per log 28. Kita tuliskan bilangan pokok atau basisnya itu sesuai kita. Tapi nggak boleh asal-asalan, harus melihat dari yang diketahui. Di sini ada 3 log 2, ada ini bilangan basisnya 2, ini 3, Pak Andi ambilkan 3 log 63 dan 3 log 28. Kita uraikan 63 itu dari 9 kali 7, 3 log 28 itu dari 4 kali 7. Kita tahu sifat yang perkalian, jadinya 3 log 9 ditambah 3 log 7. Selanjutnya 3 log 4 ditambah 3 log 7. Nah, ini sama tidak boleh dicoret karena ada penjumlahannya. 3 log 9 kita tahu. 3 pangkat berapa biar jadi 9? 2. 3 log 7. Kita lihat diketahuinya sudah ada belum? Belum ada. Ternyata kita harus menguraikan lagi. 3 log 2 dikalikan 2 log 7 sama dengan, nah ini sifat ya. Jadi 3 log 7. 3 log 2 sendiri itu A. 2 log 7 itu B. 3 log 7 adalah A kali B. Berarti bisa dituliskan 3 log 7 di sini adalah A kali B atau AB. Per 3 log 4. Di sini adanya 3 log 2 sama dengan A. Kalau mencari 3 log 4, kita uraikan 3 log 4 itu dari 3 log 2 kuadrat. Sama dengan sifat 2-nya bisa ke depan. 2, 3 log 2. Sama dengan 2, 3 log 2-nya A. Nah, berarti 3 log 4 adalah 2A. Ditambah 3 log 7 sudah ada tadi AB. Nah, sampai sini sudah betul. Kalau ini pilihan ganda, terus kalian lihat pilihan gandanya kok belum ada, pasti nanti ada bentuk yang disederhanakan lagi. Ada A, berarti A-nya bisa dikeluarkan. Di sini tinggal 2 plus B. Nah, tinggal kita milih. Kalau di pilihan ganda sudah ada yang ini, kita pilih. Kalau belum ya, kita uraikan lagi. Seperti itu ya. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, ini menyelesaikan persamaan eksponen, tapi pastinya di sini menggunakan logaritma. Yang A dulu. 3 pangkat X sama dengan 5. 3 pangkat X sama dengan 5. 3 pangkat berapa biar jadi 5? Kan tidak ada. Makanya kita menggunakan definisi logaritma. Makanya X sama dengan
Dengan definisi logaritma, soal ini akan lebih mudah. Kita paham. 3/5 jadinya. Yang B, 3 pangkat X min 10 sama dengan 8. Dengan definisi logaritma, kita akan mencari nilai X-nya. Berarti X min 10 sama dengan 3 log 8. Karena yang akan dicari nilai X-nya, maka X sama dengan 3 log 8 pindah ruas plus 10. Nah, untuk yang C, ini soal tantangannya. Soal tantangannya ya yang C. Kita lihat dulu. C adalah 2 pangkat X plus 3 sama dengan 7X min 2. Kita lihat langkah pertama, kedua ruas kita tuliskan logaritmanya. Log 2X plus 3 sama dengan log 7X min 2. Nah, ini sifat logaritma, bilangan pangkatnya bisa ke depan. X plus 3 log 2, yang ini X min 2 log 7. Kita kalikan, berarti X log 2 ditambah 3 log 2 sama dengan X log 7 dikurangi 2 log 7. Kita jadikan satu, atau yang sama, X log 2 dikurangi X log 7 sama dengan minus 2 log 7 dikurangi 3 log 2. Ada X, kita keluarkan X-nya, karena yang akan dicari X-nya. Log 2 dikurangi log 7. Sama dengan, ini minusnya bisa dikeluarkan juga. 2 log 7 ditambah 3 log 2. Nah, ternyata masih panjang ini hasilnya ya. Berarti di sini X sama dengan ini minus log 7-nya di sini log 7 kuadrat ditambah dengan sifat ya log 2 pangkat 3 dibagi log. Nah, ini pengurangan. Pak ditulis gini aja dulu. Log 7. Nah ini enggak cukup tempatnya. Kita ambil X sama dengan minus log ini 49, kalau tambah jadi kali 49 kali 8. Berarti di sini log 49 kali 8 itu log 392 dibagi di sini log 2/7. Nah, dengan sifat ini ada negatifnya, Pak diubah ke dalam log biar jadi positif. 1/392 per log 2/7 sama dengan sifat 2/7-nya bisa naik 2/7 log. Nah, ini 1/392. Nah, ini adalah nilai X-nya dari hasil persamaan 2X plus 3 sama dengan 7X min 2 diperoleh X sama dengan 2/7 log 1/392. Nah, ternyata yang soal yang C jawabannya bisa panjang sekali. Seperti itu. Nah, ini agar kalian lebih memahami tentang materi yang diajarkan hari ini tentang sifat-sifat logaritma. Ada 3 soal. Di situ yang pertama menyederhanakan bentuk logaritma, yang kedua menyatakan logaritma dalam bentuk yang diinginkan, yang ketiga mencari penyelesaian persamaan eksponen tentunya dengan menggunakan logaritma. Silakan mencoba di rumah masing-masing. Nah, mungkin itu yang bisa Pak Andi sampaikan untuk pertemuan hari ini. Jika masih mengalami kendala atau kesulitan dalam memahami materi, bisa menghubungi Pak Andi ya. Pak Andi akhiri untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.